DPI Hajatan Bola Dunia kembali lagi nemenin kalian semua. Hari ini tentu saja ditemani oleh G-Force, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia yang pabriknya juga di Indonesia. Wow, ini adalah produk lokal yang kualitasnya luar biasa sekali dan udah tersedia di semua marketplace. Tinggal langsung kalian cek aja. Tapi jangan lupa juga follow juga dong Instagramnya di Gforce_ID. Oke, gimana nih kalian ngelihat kemarin seremonial opening ya Hajatan Bola Dunia? Keren gak menurut kalian? Tapi gue yakin kemarin sih memang banyak sekali komentar beragam dari netizen, terutama kritiknya juga beragam banget, namanya juga netizen ya, apa-apa pasti dikritik duluan. Nah kemarin kalau menurut gue ngikutin tradisi ya nggak ada salahnya juga nggak sih? Kayak gue kemarin ngeliat ada onta di stadion, ya nggak masalah. Dan juga kemarin kalau kalian perhatiin semua performersnya ini perempuan semuanya pakai pakaian ketutup, nggak masalah dong Jebret Tim. Kalau menurut kalian gimana nih? Apalagi yang unik dari opening ceremony kemarin? Apalagi kalau gue salah fokus sama penampilannya dari Morgan Freeman yang suaranya khas banget dan keren banget. Semalam juga kita terobati ya sama ada penampilan Jungkooknya BTS. Waduh, pecinta K-pop nih pasti udah pada ini ya nungguin gak sabar penampilannya Jungkook semalam. Tapi bentar nih Jebret Tim, kalau ngomongin Jungkook, kalian tahu gak kira-kira mirip sama teman gue hostnya Jebret Media? Siapakah dia? Gue punya fotonya nih, kita tampilkan. Ya, kalian sebelah Jungkook ya sebelah jongkok ya. Panji ngaku-ngaku dirinya katanya mirip Jungkook. Menurut kalian gimana? Mirip gak? Kemarin dimirip-miripin sama Coach Justin, katanya anaknya Coach Justin. Sekarang mirip-miripin sama Jungkook. Aduh Panji. Kalau muka sih menurut gue gak terlalu mirip. Tapi kalau suara mirip. Panji tuh suaranya bagus loh Jebret Tim, lo belum pernah denger kan? Suara Panji tuh bagus, cuman lebih bagus kalau dia diem sih ya. Oke, yang pasti kemarin penampilannya Jungkook, duet sama penyanyi Qatar yang semalam itu jadi sejarah baru di pembukaan Hajatan Bola Dunia ini benar-benar jadi highlight banget. Dan kalau kalian ingat tahun 2018 di Rusia itu ada Robbie Williams, 2014 ada J.Lo, sama Pitbull ya, dan pastinya juga ada Shakira yang langganan tampil di udah 3 kali Piala Dunia. Dan sayangnya kali ini dia nggak mau datang di Qatar ya, apalagi kalau bukan memang karena drama boykot-boykotannya. Dan nggak cuma itu yang lucu-lucu dan unyu-unyu aja dari pembukaan semalam, kita juga diajak bernostalgia. Mulai dari lagu-lagu lawas ya, dari masa ke masa di Hajatan Bola Dunia sampai dengan yang sekarang. Dan juga masih ada maskot-maskot dari berbagai macam tahun loh kemarin. Yang di rumah mungkin mencoba mengingat-ingat kira-kira ini maskot tahun berapa ya. Tapi kalian tahu gak sih kalau di studio Jebret Media itu juga kita punya maskot loh. Kalau kalian yang pernah ke studio Jebret Media pasti tahu nih kira-kira maskot Hajatan Bola Dunia kapan yang ada di studio kita. Coba kalian tebak dong, kalian absen-absen dulu siapa yang udah hadir. Dan kali aja ada yang pernah ke Jebret Media, silahkan kalian komen-komen ya. Oke, sambil nebak sekarang gue juga mau minta Panji lanjutin. Tapi untuk bahas pesta tuan rumah yang teraniaya sama hasil tentunya. Langsung aja kalah 2-0 dan ditinggal sama fansnya. Selengkapnya sama Panji, silakan Panji. Thank you Nesa udah nyamain gue sama Jungkook. Itulah, tapi memang banyak juga yang nge-DM gue. Banyak bilang, iya kayaknya agak mirip mas, kayaknya agak mirip, tinggal dibedakin doang. Thank you udah support gue, karena nggak tega aja kali ya kalau mau ngata-ngatain gue atau bilang nggak mirip. Tapi juga thank you Nesa sudah mengingatkan, biar orang makin ingat kalau gue mirip Jungkook, siapa tahu nanti ada brand yang masuk. Dan apa kabar juga Jebret Tim pastinya, semoga semuanya sehat selalu. Dan kita hari ini masih bersama G-Force, Fast Moving Automotive punya Indonesia, yang punya pabrik sendiri di Indonesia. Kalian bisa cek sendiri produk-produknya dan juga promo-promonya di e-commerce sayangan kalian. Dan juga follow Instagramnya @gforce_id untuk tahu promo dan juga spesifikasi dari produk-produk dari G-Force. Dan sekarang kita langsung ngomongin pesta pembukaan tuan rumah kemarin dari Hajatan Bola Dunia, di mana Qatar sangat menghadirkan kemegahan, termasuk ada Jungkook, ada Morgan Freeman, dan lain-lain. Dan juga kita lihat bagaimana sangat megah, bagaimana timnas Qatar diobok-obok ya sama Ekuador. Kemarin sebenarnya sudah diprediksi sama beberapa pandit yang siaran, tapi hanya Best yang meramalkan bakal ada ancaman dari pemain naturalisasi karena dia main di Perancis. Kita langsung sekarang akan membahas sama CEO kita. Oh iya, dari lahir di Perancis. Kita akan membahas sama CEO kembali yang tetap semangat walaupun agak-agak ini ya tadi
flu sedikit ya, tapi tetap semangat. Oh, enggak. Sangat flu. Nggak sedikit. Enggak sedikit. Tapi kan tadi udah makan anget-anget kelihatannya di Instagram. Oh, kan? udah. Udah anget ya sekarang ya. Ada Aldi yang kemarin baru berpartneran sama Mardel ya di program sebelah ya. Ada juga Mas Aryo. Yang lu juga berpartneran 3 kali beruntun. 3 kali beruntun ya. Kalau kemarin Hat-trick. ngeliat PES Tuan Rumah sebenarnya kan kalau dipaparkan bagaimana Qatar punya ambisi untuk membangun develop dari Aspire Academy terus naturalisasi. Kemarin terlihat nggak ternyata kemarin Mas Adi juga sempat ngebahas 2019 Iya. juara juga, tapi kok kemarin permainannya sehancur itu. Dia bahkan belum bisa mengikuti level Jepang, Korea Selatan ketika tampil di ajang internasional seperti hajatan bola dunia ini. Ya, ini begitu Qatar kalah, langsung kan, widih mantep banget ini bisa menjadi justifikasi buat mereka yang skeptis dari awal gitu kan. Cuman kan gue melihat proses itu, gue melihat gimana mereka yang gue bacain kemarin sepanjang apa, dan step-step yang mereka ikutin dan mereka dapatkan kan sebetulnya positif. Juara U19 Asia, habis itu juara Asia di level senior, modal juara Asia itu kan mereka juga nggak gampang gitu. Mereka ngalahin Irak, ngalahin Korsel, ngalahin Uni Emirat Arab tuan rumah, ngalahin Jepang di final. Artinya kan progresnya itu berjalan. Lalu untuk menghadapi lawan-lawan yang di luar region Asia, mereka kan juga tampil di turnamen-turnamen lain. Jadi sebetulnya modal yang mereka kumpulkan itu menurut gua mengarah ke arah cukup gitu. Tapi ternyata ini ujiannya yang menjadi betul-betul ujian yang kemarin Valen bilang. Modal pemain negara-negara Asia udah banyak udah tampil tapi kan gitu-gitu aja. Apa yang mendasari kok Qatar bisa punya peluang di sini gitu karena kalau gue sih kemarin lihatnya progres itu ini menjadi ujiannya. Tapi kan kalau ujiannya mereka bagus orang narasinya kan berubah dong. Tapi ini kan begitu mereka kalah langsung narasinya balik ke nggak mungkin lo bisa ngebangun sebuah tim. Tapi kalau mereka sukses kan berarti kan bisa juga berjalan ketika lo nggak punya resource yang bagus, apa yang lo harus dapatkan, ya mereka mencoba cara mereka. Tapi ternyata di level yang sesungguhnya, di level yang begitu berat, ternyata mereka nggak bisa keluar dari tekanan. Ya kalau dari sisi permainannya, gue mungkin nanti akan nyambung ya. Sisi permainan, mereka betul-betul ketika di press sama Ekuador sama sekali nggak bisa ngeluarin permainan yang biasa mereka mainkan. Di babak kedua akhirnya bisa keluar sedikit, tapi udah terlambat. Ekuador sudah tampil lebih kompak, lebih solid di belakang sehingga sulit untuk ditebus. Ya mungkin Valen kemarin kan juga udah dari awal skeptis apa ini faktor karena lupa transferan karena ada isu-isu Berarti ada sudah bukti juga berkembang. kan? Akhirnya transferannya dibatalin gitu kan. Akhirnya mainnya jadi kendor gitu enggak ya? Iya kalau yang kasih komen kemarin gue katanya menempatkan perannya Justin. Terus gue mencoba untuk menjadi seperti gaya Justin. Sebenarnya enggak, Justin yang ngajarin gua. Oh iya. Ya, jadi tolong digarisbawahi cuman dia konsisten gitu. Terus yang kedua adalah apakah terjadi perubahan? Enggak, Justin juga akan ada di hajatan bola dunia 2022 tapi sudah diatur schedule-nya ya karena seperti yang tadi teman-teman dengar juga ini teman-teman ini semua sibuk selama hajatan bola ini semuanya dapat berkah. Jadi apalagi seorang Justin kan. Iya, kalau gua patokannya adalah saat nyanyi lagu kebangsaan kalau gua. Ketika gue bisa melihat orang ini timnya tertekan sama nggak tertekan tuh di situ. Kalau lo lihat Ekuador kemarin dari saat menyanyikan lagu kebangsaan tuh kan mengingatkan kita kalau lihat Italia nyanyi lagu kebangsaan. Teriak-teriak ya. Tim-tim yang emang kalaupun lu tegang, lu luapkan itu di situ. Biar nggak nervous nah, ya. pemain Qatar kemarin dengan label sangat berprestasi sekarang di Asia baik negara maupun klubnya, juga penghargaan terhadap pemain yang ada kemarin yang disebut best kan 2 nama melulu tuh. Almus Ali. Ya kan itu. Pedro, tapi pada saat nyanyi lah kok pada panik. Gitu. Kok pada kelihatan banget mereka tuh under pressure. Tapi itu kan hanya satu tanda yang gue lihat. Pas main bener adanya gitu. Ternyata itu ke bawah sampai ke permainan. Nah, kalau kemarin gue ngotot seperti itu karena yang gue bilang tadi kalau di level Asia belum tentu begitu lu main di level dunia akan bisa instan. Jadi mungkin dia perlu 4 kali tuan rumah. Baru nanti dia akan bisa lepas mainnya. Kira-kira kali berapa tahun lagi kan harus ganti-ganti. Lah banyak duitnya. Oh iya, nggak kan harus tetap bergilir Asia, Eropa, Afrika gantian. Ya Nggak bisa mungkin langsung. begitu. Kalau gue 4 kali tuan rumah mungkin baru dia bukan 3 kali 20 game. tahun, 80 tahun Bukan 3 kali game di grup, tapi 4 kali juara tuan rumah baru membaik kali permainan. Tapi ini poinnya Valen bagus kan. Kemarin kan perdebatan Valen sama Bes adalah Bes ngomongin soal naturalisasi, banyak pemain-pemain dari lahir dari luar,
tapi di orbit di bibit di sini gitu di Qatar. Tapi bedanya sama Jepang, Korsel kan justru mereka mengirim pemain-pemain mereka bermain di liga-liga luar sehingga bisa udah adaptasi dengan level internasional. Lu melihat perbedaan Qatar dengan Jepang, Korsel sejauh mana di? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu balik lagi kayak kalau lu lahir di Prancis terus lu milih main di Qatar, jawabannya cuma satu, lu nggak pakai di Prancis. Downgrade ya. Selesai di situ. Kecuali lu lahir di Jepang, kecuali lu lahir Jamaika, lu main di Inggris kayak Raheem Sterling. Nah, iya. Lu lahir di Jamaika, lu terpilih Upgrade. untuk bermain jadi di Inggris. Berarti emang lu levelnya upgrade. Tapi kalau balik lagi soal Qatarnya, kemarin disinggung soal Fire Academy itu 2016. Dari 2010 berarti kan udah lama banget ini kan sejak terpilih World Cup Qatar terpilih mereka harus menyiapkan. Intinya adalah semaksimal-maksimalnya mereka menyiapkan. Kalau emang belum kelasnya, ya belum kelasnya gitu. Pertunjukan kemarin hanya pertunjukan yang menunjukkan bahwa ini dua tim dengan dua kelas yang jauh berbeda. Ekuador bukan yang bagus-bagus juga di Amerika jelek Latin. main lagi. Jelek. Kemarin sebenarnya menurut gue mainnya malah jelek ya karena Iya. banyak salah Yes. passing, keputus bola di tengah gitu kan. Jadi jelek dan jelek sekali Let kemarin him tuh. finish, let him finish. Oh iya oke Siap. siap. Oke. Siap. Jadi pertemuannya kemarin antara jelek dan jelek banget gitu. Tapi membuat Ekuador nampak yang luar biasa bagusnya Iya, gitu. Bagaimana seorang Estupinan di kiri luar biasa bagus. Bagaimana Ender Valencia striker yang di mana-mana udah nggak kepake. Striker 43 tahun ya? Iya. Enggak 33. Iya. Tapi jadi nampak bagus. Artinya Ya, tua adalah banget ini maksudnya. dua tim yang nggak akan lolos grup juga sih. Belanda sama Senegal juga yang bakal lolos. Buat gua bukan berarti oh ini bakal ada 3 tim yang bakal melanjutkan untuk fight. Enggak sih buat gua juga. Ini adalah Senegal dan Belanda di grup ini udah jelas. Buat gua ya. Dan apa namanya pertemuan kemarin Ekuador dan Senegal menunjukkan bahwa Qatar dan Ekuador mereka bisa mempersiapkan ambience dengan bagus, mempersiapkan Qatar sebagai tuan rumah dengan bagus, tapi gue belum melihat mereka mempersiapkan tim dengan maksimal karena benar-benar tim ini nggak layak untuk ada di World Cup selain karena hak mereka sebagai tuan rumah. Ini jahat banget nih yang bikin si Jason nih Abrar pasti. Latihan belasan tahun segitu doang hasilnya. Emang benar-benar. Enggak, ini Abrar bukannya jahat. Dia ini nyindir Mas Haryo. Oh. Ini maksudnya apa nih Abrar? Kenapa? nih? Itu benar. Kan Mas Jadi Haryo maksudnya yang data kasih dari- cerita kemarin kan data Mas Haryo. dari Mas Haryo Iya nih. kok malah dia pakai buat Oh ya latihan Iya, bermusim-musim tuh Mas iya, Aryo. parah banget Tapi Abrar. ini- Gue setuju tapi Develop dari 2010. Kalau misalnya nanti ternyata dia membaik Nah, di pertandingan baru kan gantian jawaban. loh. Nah, gantian. Tapi lo setuju Mas tadi soal Aldi Senegal Belanda udah otomatis menjadi kandidat kuat. Gua nggak Terlepas setuju. dari Ekuador sekarang udah dapat kantongin 3 poin gitu. Ya. Ekuador ya mereka pasti dapat something yang untuk bisa ningkatin kepercayaan diri Betul. dong. Maksudnya Penularan pertama ya. mereka menang dengan cukup nyaman ya. Maksudnya kalau gue sih ngelihat kemarin ketika mereka high press dari awal, main di sepertiga lapangannya Qatar betul-betul di babak pertama. Ya, di setengah. Qatar sama sekali nggak bisa keluar kan, sama sekali dia nggak bisa. Yang biasa mereka mainkan bola dari bawah yang merupakan kekuatan dari mereka, lempar ke sayap, umpan-umpan itu kan nggak jalan tuh. Babak kedua udah mulai jalan, udah mulai berani operan-operan. Kalau kita ngelihat persentase sukses dari passing itu sendiri emang kan termasuk jelek ya 80-an. Cuman yang bikin beda antara Qatar dan juga Ekuador tuh di lapangan sendiri 98% operan suksesnya. Artinya kan mereka nggak gampang kerebut megang bolanya bagus di belakang. Sementara Qatar di lapangan mereka 85%. Artinya memang begitu keganggu mereka panik langsung clearance. Clearance-nya mereka bagus, ada 16 clearance. Sementara di Ekuadornya ada 16 intercept. Berarti kan mereka lebih bisa untuk membaca permainan. Sementara Qatarnya lebih panik kayaknya buang-buang bola dibandingkan di babak pertama dan babak kedua mulai membaik di babak kedua. Cuman kalau ngelihat dari materi yang ada, ini kan Ekuador juga tim muda juga. Ini kan baru dicoba dibangun tim juga. Termasuk tim paling muda dengan rata-rata 25 tahun. Dan gue bilang mereka sempat juara U20 di Copa South America. Lalu di Piala Dunia U20 mereka juga menjadi runner up kalau nggak salah. Jadi kan emang tim ini juga tim bagus dari sisi quality. Udah mulai membaik lah. Maksudnya lo peringkat 4 menyisihkan Kolombia, menyisihkan Chile salah satunya. Itu kan juga suatu parameter bahwa lo layak ada di Piala Dunia. Dan ketika melawan Belanda ya mungkin kualitasnya akan berbeda. Cuma kalau Senegal gue masih melihat 50-50 sih. Berarti nggak setuju Berarti lo kalau nggak setuju atau lo Ya melihat ada kans ketika mereka menang, kepercayaan dirinya ada. Ya kalau apalagi kan Senegal ketemu Belanda dulu kan. Ketika Iya, dia kalah dia iya, akan iya. menjadi ngedrop moral buat Senegalnya pasti iya, ya. betul. Tambah dari buat gua kalau penguasaan bola di area pribadi itu bukan suatu nilai plus juga sih. Apalagi kita lihat Ekuador, kalau kita sama-sama udah lama nonton Ekuador, mereka kan bermain cepat dengan vertical ball ke depan, memanfaatkan wing yang cepat. Maksud Tapi gue tingkat kesalahannya tuh nggak ada di belakang. Dari mana? Dari Ekuador. karena
karena tinggi. Karena Qatar juga Ya, ngepres. babak kedua baru mereka ngepres. Ketika Iya. mereka ngepres pun operannya tuh alirannya cepat untuk nggak salah oper. Nah kalau Qatarnya begitu dipres, Ya habis. Nah itu betul. perbedaan Emang, gua itu, maksud emang bener gua. sih Mas, nggak apple to apple Ekuador sama si Qatar ini. Cuman penguasaan bola di lapangan tengah, terus bagaimana mereka menguasai jalannya laga, itu semua udah di atas kertas pasti bakal terjadi gitu. Nggak ada namanya Qatar pertandingan menghadapi Ekuador bakal menguasai jalannya laga, nggak ada namanya begitu. Tapi pasti kalau alot Ekuador- mungkin lah ya. kalau Soalnya di Bes babak- kemarin di berprediksi alot gitu. babak kedua jauh loh. Babak kedua Qatar lebih megang possession dibandingkan Ekuador. Mungkin gue dan sama-sama jebret tim di rumah juga pasti kayaknya banyak babak kedua juga nggak nonton sih karena ini pertandingan Kalau satu nggak babak penting-penting kedua nggak banget ya kan. Kedua juga dua tim yang nggak begitu menarik perhatian apalagi oke lah Ekuador masih mending banyak sejarahnya tadi U20 juara, Piala Amerika Latin juga juara di atas Kolombia, di atas Chili of course. Tapi kalau Qatar sendiri, gue nggak menemukan hype-nya di mana ya gitu, menikmati pertandingannya di mana gitu. Tapi sebenarnya gue sih kepikirannya bahwa dia bukan Qatar yang terbaik yang keluar kemarin, Iya. gitu. Karena Jadi, nervous juga kayaknya mungkin. ya di awal. ada faktor-faktor lain yang mungkin akhirnya membuat kejadian kayak kemarin gitu. Jadi Nggak keluar potensi terbaiknya. Berarti kan pelatih di sini berpengaruh juga. Apa yang dilakukan oleh pelatih kemarin? Poin kedua gue adalah ketika pemain panik. Lah ini kok pelatihnya juga panik? Kenapa gue bilang panik? Dia selalu menutup mulutnya dengan tangannya begini. Ntar ada yang komen, Dan- karena paling gestur. Karena dia Ntar dia ngomong paling dia ngomong ke belakang. Di tengah pemainnya tuh udah kayak bingung mau ngapain gitu. Ten Hag. Tyson Fury. Ini Danny Murphy. Ya kan? tau. Nah, Oh iya, Danny Murphy ya kan juga gue bilang bisa. Danny Danny Mills Murphy. juga. Iya. Danny Murphy, Danny Sama itunya UFC juga. Ya, Pak. Oh iya, iya, Ya, iya. Jadi banyak. Nah, lihat tuh. Gua tidak janjian nih dengan gambar ini, tapi Dana White. itu lu nggak bisa bilang nggak terjadi. Lu bisa lihat gestur yang memang dia mikir tidak ekspresif dengan gestur yang memang dia mikir panik. Itu kelihatan dan dia dilihat di seluruh dunia. Frustrasi, Menurut gua nggak pantas dia memperlihatkan wajah seperti kemarin di tengah timnya pun sedang dalam kesulitan. Sehingga udah kelihatan ini pemain sama pelatih Sama-sama. yang banyak sekali yang seperti Ali juga bilang udah pesimis. Ya makin Pesimis. mampus-mampusin tuh kan, emang lo gara-gara tuan rumah aja lo tuh kan, tapi kan nggak mungkin dia sebenarnya segitunya seperti kemarin kan gitu. Tapi ya itulah faktor yang akhirnya berjalan juga di lapangan menurut gua. Yang paling penting juga adalah saat Valencia dianulir gol ya. Ya. Ini Piala Dunia bos, terus sangat tipis. Ya. Kenapa lu bisa nggak protes? Kenapa lu bisa tetap tenang untuk menerima keputusan itu di tengah udah ada isu nih tuan rumah nih pasti main duit. Iya, iya, Ini kayaknya- pasti dikerjain. Penonton waktu itu kan tetap berpikir jadi itu. Nih emang udah dibayar nih, masa pemain Ekuador gak ada yang Iya, protes? di awal-awal ya. Tapi setelah gue lihat mainnya tetap normal, itu kan kedewasaan mental. Seorang Valencia nggak protes apa-apa, timnya nggak protes berlebihan, lanjut main lagi. Jadi emang selain emang Qatarnya nggak keluar, tapi Ekuador memang membuat Qatar tuh nggak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Itu perlu kedewasaan loh. Poin kedua yang gue setuju. Piala Dunia menit ketiga lu golin cuma tipis begitu terus lu nggak protes, tuh gila lu. Tapi mungkin ini juga karena faktor juga di atas mereka ngerasa di atas angin menghadapi Qatar dan juga masih di awal-awal babak pertama. Mereka ngerasa masih secara awal-awal. kekuatan mereka nggak perlu terlalu ngotot Effort. karena kita ngelihat nih tim bisa kita kalahin. Kayaknya sih gue melihat seperti itu makanya nggak terlalu ngotot untuk protes di. Enggak, tapi gini Ji, lu pernah main di kejuaraan paling besar apa? Wah ini balik lagi. Bertuduh kursinya siapa ini? Paling besar Kursinya Ya siapa kan dia nih? ngajarin gua. zaman SSB. Jadi inget dulu. Iya. Piala. Coba lu bayangkan lu main di event terbesar lu. Ya. Terus lu golin. Tapi kan kalau itu gue nggak tahu lawan gue, Len. Kalau ini kan kita udah bisa ngelihat, lawan gue kayak gini. Kayak Gila nonton men, dari- nggak bisa, ini Piala Dunia. Iya, iya. Ini bahkan piala yang Bambang Pamungkas pun belum pernah nyobain. Belum pernah, iya. Gitu loh, ketika lo usia lo udah bilang udah tua, udah dibilang nggak dipakai di mana-mana, terus dia golin, dia nulir, Efek. apa bisa lo setenang itu? Menurut gua enggak. Oke, itu dari pasti tapi Valencia dengan menunjukkan ketenangannya di usia yang sudah sangat Ya senior. kan? Tadi sendiri lo bilang itu kan, nggak bisa dipakai di mana. Nggak sampai kemana. Prove them wrong lah. Tapi kan hadapi Qatar gitu loh, kamu Len, maksudnya Ya, Qatar, agree, gua nggak melihat itu sebuah urgensi untuk apalagi karena kalau misalkan mereka protes, distraction itu juga ganggu untuk Lain tim pasti cerita menit 90 plus kan. Nah gol iya, terjadi. gua sampai baru- 90 deh, babak kedua itu Ya, mungkin akan oke, beda iya. cerita. Ini Piala Dunia. Enggak. Ini hajatan bola dunia. Ini hajatan bola dunia. Bola dunia. Terus yang kedua ini adalah gol pertama Iya, di iya. ajang itu. Dan yang ketiga adalah
ini adalah pertandingan yang mereka harus menangkan karena habis itu lawan Senegal Iya, sama iya. Belanda. Iya. Lu tahu kan teorinya Ropan untuk mencetak gol 10 menit awal atau 10 menit akhir? Becek. Justru 10 menit awal lu bisa ngegolin dan lu tidak protes itu di out of the box. Oh. Cuma Jadi yang poin lo apa mau- sih Bang? mau- Maksudnya dengan dia nggak protes itu artinya Ya tadi gue bilang ini kedewasaannya Ecuador, Ekuador. oke, iya. Itu gokil banget. Oh iya, Dan setuju. itu malah akhirnya yang membuat Ekuador tetap bisa main Oh iya, kita- walaupun udah di golnya dianulir. kita kok- setuju semua soal kok itu. bisa menekan Cuman Qatar. gitu. mungkin kemarin tuh ada beberapa pergerakan yang bisa ini tadi pelanggaran apa nggak ya? Begitu kiper naik apa itu pelanggaran? Yang ya? golnya? Iya, jadi kan mungkin mereka berpikir Mereka juga- dari sekian banyak. Nggak tahu sebabnya. Iya, penyebab yang mana yang membuat Bingung. ini dianulir. Pemain Ekuador sendiri bingung ya, Iya, penyebabnya mungkin, apa? Mereka juga bertanya-tanya gitu apa kan. pas gue tabrakan sama kiper gue pelanggaran? Ya kan bisa jadi seperti itu kan. Nah, tapi mempertanyakan juga nggak ada kan Ya kemarin. Mereka bertanya diri sendiri, iya. Len. Bertanya-tanya dalam diri sendiri, di mana salah kita gitu kan, dan sambil nunggu keputusan Dan apa? mereka kan Keputusan dari udah- wasit seperti udah apa yang kan? semi offside itu Iya. kan. Iya dengan Semi- teknologi Iya. semi offside itu kan. Iya, itu kan 25 kamera otomatis VAR. kan mereka udah dibilang begitu ada pelanggaran offside, Oke. ya lo harus terima di awal karena memang itu hampir 99% bener lah karena sudah ada bunyinya kan. Oh ini offside nih, tinggal dioper ke VAR, Iya. VAR ngeliat gitu. Ya oke, kita move on. Mungkin kalau kemarin kita lihat pertandingan Qatar nggak se-hype itu, kita lebih hype ngebahas tentang apa hasilnya. Karena ternyata Valen dan juga Mas Aryo dan juga Aldi punya pendapat yang menarik terkait laga perdana kemarin. Kita lanjut ke hari kedua hajatan bola dunia. Satu lagi ya yang membuat itu jadi tidak menarik adalah nggak gini, kalau lo hari ini tahu Inggris, lo Ya. harus menang 2 gol. Tahun Iran. Jadi lebih susah. Kemarin lo cuma menang 1 gol udah menang. 1,5 hari ini. Ya pokoknya lo harus menang 2 gol. Artinya apa? Gue baru nangkep Lo maksudnya. enggak. Jadi emang kemarin akhirnya kayak kemenangan mutlak. Cuman saat lo main banyak-banyakan gol, lo nggak menang. Karena banyak-banyakan gol harus lebih dari 2. Lo bukannya kemarin itu seperempat ya? Gua nggak ngomong tentang seperempat Oh seperempat ya. iya. Oke lah. Overnya Ji. overnya. Durasi goal durasinya. differentiation ya. Itu bola Goal jalan ya? differentiation-nya. Jadi secara skor 2-0-nya lu kalau lu Ekuador lu aman, tapi secara differentiation-nya Oh, iya. itu lu deg-degan. Oh, iya. Karena ada Tipis. yang gol nggak nih Iya, sampai iya. menit terakhir. Bukan ke sana. Ya, Gitu. udah, kita ngomongin ke hari Bukan kedua. ke yang seper-seper. Apakah ini hari kedua ngelihat bagaimana Inggris akan ketemu Iran? Ya. Apakah akan terjadi seperti halnya hari pertama kemarin di mana ada perbedaan kekuatan yang begitu besar antara Inggris dengan Iran? Walaupun Iran kita tahu ada beberapa pemain yang juga bermain di Eropa seperti halnya satunya Taremi yang bermain di Porto. Lo melihatnya Banyak kan seperti ya? apa? Banyak. Banyak ada yang Brentford juga Iya, ada. Banyak. Gini, kalau di atas kertas Inggris jelas di atas ketiga lawannya di grup ini jelas. Secara materi pemain, secara pengalaman dari 2 turnamen internasional juga terakhir, itu mereka jelas di atas kertas. Tapi permasalahan mereka tiap turnamen adalah ini berita yang gua tangkap dari seminggu terakhir dari berita-berita di Inggris, mereka dengan istilah misplaced optimism. Jadi optimis yang salah tempat, salah kaprah gitu loh. Mereka udah yakin bahwa musim ini road to final terus bagaimana road to final sampai Inggris sampai road to final. Padahal masih jauh gitu. Even di grup ini aja kalau mereka nggak hati-hati, lawan Iran pun bisa kepleset kalau mereka nggak hati-hati. Belum bahas soal USA, belum bahas soal Wales nanti di game terakhir. Artinya adalah di mana tim tahun ini juga semua tim dari 30 negara dipermasalahkan dengan fatigue atau fitness dari pemain karena terjadi di tengah ongoing season di mana Bang Valen jadi nggak bisa ulang tahun pas lagi ini ya. Ya, Paham. betul. Dan Piala itu Dunia. itu semua terjadi bukan cuma buat Inggris. Tapi dari Inggris sendiri sudah menyiapkan alasan kalau sampai nanti malam harus kalah. Karena persiapan yang kurang dan juga suhu yang terlalu tinggi di Inggris. Padahal yang mengalami itu semua bukan cuma Inggris. Semua negara pun begitu. Mereka landing hari Selasa, Rabu latihan, Kamis latihan, Jumat latihan, Sabtu latihan. Sekarang udah mulai tanding. Mereka cuma punya 4 kali pertemuan latihan gitu. Artinya semua tim juga begitu. Cuman media-media Inggris sudah menyiapkan 2 alasan itu kalaupun sampai harus nanti Inggris. Kalau suhu nggak ada sih kalau suhu ya. 30 something itu buat gue di Inggris juga. Kalau ini kemarin sih 2227. Iya. Malam. Iya. Nah, malam ini. Iya. Nanti Inggris kan Ya, enggak malam dari siang tuh 2227. Oh cukup. Dari siang. Itu dong. Iya. di luar Cuman stadion atau dalam humidity-nya, stadion? Bos. Humidity-nya lumayan. Beda sama Inggris. Humidity-nya iya, tapi nggak di atas 50% juga sih, nggak lembab kayak Asia Tenggara gitu. Oh iya, tapi kita lihat kemarin aja Ekuador keringetan Dry, banget dia kan. lebih Ngocor, dry. Segitu ngocor. malam gitu. Apalagi nanti masih ada matahari kayaknya jam 4 waktu setempat. Artinya ini bakal jadi suatu hal yang lumayan nggak
nggak enak buat Inggris. Tapi di sisi lainnya Iran udah terbiasa main dengan cuaca seperti ini gitu. Iran juga materi pemainnya juga bener kata Panji, banyak yang bermain di Brentford, bermain di Porto juga, Mehdi Taremi. Lalu cuman kita harus akui juga Iran sekarang ini bukan Iran kita zamannya Ali Daei, apalagi Ali Karimi, Mehdi Madevikia. Iran sekarang di tangan Carlos Queiroz jilid kedua itu bermain lebih pragmatis, dan juga mengandalkan serangan-serangan cepat lewat Mehdi Taremi dan juga finishing dari siapa tuh Asmus Apa sih ada si Asmun. Adnan Asmun. Ya. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Iran saat fullback dari Inggris akan sangat amat tinggi bermain ke depan. Nah, Ini bisa dimanfaatkan oleh Iran. Nah, tapi ini Iran ya, tapi kita melihat bagaimana Inggris yang justru kita bertanya-tanya bagaimana Southgate akan menurunkan komposisi pertamanya nanti, karena banyak yang bilang Southgate itu cenderung punya anak emas. Dia selalu menerapkan menurunkan Maguire katanya main hari ini. Iya itu pasti makanya Maguire yang kayaknya di skema yang udah bisa dibayangin adalah Maguire pasti turun, terus Pickford, terus Trippier gitu kan. Artinya walaupun sejelek apapun mereka tampil di klubnya, kayaknya udah pasti akan Pegangannya, Ji. Lo setuju? Setuju. Akan seperti Set itu. gue seperti itu. Tiap 2018 Iya, begitu, kayak gini. 2021 begitu, begitupun tahun ini. Madison dibawa, cuman kita sama-sama tahu siapa yang bakal menjadi starter. Tapi Gitu ini loh. Trippier main di sini ngeri nggak sih? Trippier Saka main di sini? Nggak mungkin sih kalau Trippier. Ini kayaknya Kalau enggak sih Trippier menurut gua. main nggak mungkin di posisi itu. Dia kan kalau back kanan yang bisa main di posisi itu cuma Walker yang bisa main di posisi 3 back. Saka pun di tempatnya Foden sih. Iya. Saka pun di Mungkin kalau tempatnya Foden, Foden di Sterling. kalau Trippier main dia akan ada di posisi Saka. Kalau mereka Enggak, ini si Abdar yang bikin deh. Iya. Ini Trippier di tempatnya Saka. Atau enggak nanti Maguire-nya bener di situ. Cuman Stones dan Dyer. Iya. Nanti Mount-nya bisa Luke Shaw, nanti Bellingham sama Rice bener. Sakanya di tempat Foden, di sebelah sininya bisa pakai Trippier, udah Kane atau Sterling atau soalnya begitu Walker hampir pasti nggak main, kayaknya dia akan revert ke 4 back. Ya. Akan revert ke Nah, 4 back. ini 4 back ya. Stone sama Maguire. Maguire, kanannya Trippier atau TAA, tapi mungkin Trippier, kirinya Luke Shaw Ya. yang akan main dengan komposisi 4 back, dan gua rasa lebih aman begitu dibandingkan lo mainin 3 back cuman lo nggak punya mungkin Eric Dyer yang dimainin situ pun gua agak serem juga kalau Dyer yang dimainin gantiin tadi kalau di situ Trippier. Lagi pula urgensi menghadapi Iran dengan 3 back tuh apa ya, maksud gua kan ya terlepas dari mungkin dia punya skema seperti dia itu, tapi skema kan andalannya kan memang seperti itu kan, dari 2 turnamen yang mereka main cukup bagus juga sering mainin formasi seperti itu, dan gua rasa cukup nyaman, koordinasi antara 3 orang di belakangnya pun selalu bagus, jadi gua cukup realistis juga kalau mereka mainin 3 back gitu. Cuman kalau dilihat kondisi sekarang, ya itu gue bilang tadi nggak ada Kyle Walker di posisi itu, gue rasa mereka akan tampil dengan formasi 4 back dan melawan Iran yang punya kecepatan counter attack yang sangat bagus, ya itu lebih enak kalau mereka mainin 4 back ya. ya, Len, lo ngeliat gimana Len? Setuju nggak ngeliat bagaimana pemain-pemain yang tidak begitu tampil baik ketika di sepanjang 3 bulan kemarin di musim Liga berjalan, tapi tetap dipasang menjadi starting line up oleh Southgate. Lo menurut ini adil nggak sih untuk pemain-pemain yang sebenarnya punya kesempatan untuk tampil di ajang hajatan bola Ya ini? adil nggak adil kan tetap yang penting hasilnya kalau Oke, menurut gua ya. pragmatis ya. Dan dia harus coba siapa yang dia percaya selama ini, dan dia punya pemikiran ya kalau dia bisa keluar yang terbaik lewat gue. Ketika di klubnya mungkin dia nggak dimainin karena pelatihnya mungkin nggak bisa melakukan seperti yang ia lakukan, dan menurut gue tes pilihan keyakinan dia ini yang di partai pertama. Mungkin nantinya ketika pilihan yang dia sukain di partai pertama ini main nggak bagus, mungkin dia akan mencoba cari ke opsi yang selanjutnya. Dan itu bisa kita lihat nanti malam. Cuma apakah Inggris bisa ketika menghadapi seperti Iran ini mau langsung ngambil dominan pertandingannya atau enggak? Karena kita lihat beberapa kali kan di sebelumnya nih Euro ya, mereka pun bisa sampai ke final ya. Tapi kan mainnya sebenarnya Pragmatis juga. lebih pragmatis. Alot. Malah yang mengejutkan ketika ngalahin Jerman kan. Ya itu doang tuh. Gitu Jerman doang. yang mainnya Sisanya balik lagi ke Inggris yang menang, yang kayak kalau lu direct aja. makanya. Dan sekarang dengan yang tadi kalau Bellingham gue sih kemarin udah diomongin ya, kalau emang kemungkinan emang akan jadi starter kan. Cuman gue tuh suka sama gaya mainnya Maddison. Oke. Kalau memang tipikal Harry Kane ya, kalau gua gitu. Jadi nggak tahu lah. Tapi ya Bellingham kan
saat ini dibilang jadi benar-benar layak Iya, kan iya. untuk ngisi starting lineup gitu. Pemain cerdas, pemain yang katanya Jadi sah-sah aja sih kalau pertanyaan lo, kalau menurut gue namanya pelatih Iya, kalau- punya andalan, punya Kalau jagoan. Timnas sih emang seringnya gitu sih, Ji. Ya. Maksudnya pelatih punya privilege khusus untuk pemain pilihannya gitu. Kita kan sering lihat Cannavaro, Bonucci, kayak Chiellini main nggak bagus juga di klub, tapi tetap aja pasti mereka akan stay starter. Ramos, Pique berapa kali blunder di klub juga pasti jadi starter juga kalau di timnas Spanyol gitu. Jadi memang ketika lo udah punya kepercayaan, terutama rock yang di belakang, ya Maguire, Stones. Dan mungkin mereka nggak capek sih, karena jarang main nih klubnya. Jadi tenaga mereka maksimal saat lagi Piala Dunia. ya tapi Lagi hajatan Iya, Ji, tadi bola. yang lu bilang urgensinya menang lawan Iran adalah Iran ini adalah Qatarnya grup B. Nah, iya, gitu iya, loh. iya. Jadi harusnya Inggris ini menjadikan Iran sebagai lumbung golnya. Betul, Gitu oke. loh. Karena balik lagi tadi yang dibilang Bang Valen juga bahwa nanti akan terpentok sama goal differentiation sampai kalau ada Nah, maksud gue itu kan ketika dia main 3 back sama dia main Ya. 4 back kan artinya lebih main aman dengan 3 back kan. Artinya 3 center back gitu kan daripada dia main 4 back. Karena 4 back kan berarti akan lebih Oh, menyerang enggak. Main dibanding 3 center back. main 4 back Enggak juga ada sih. kelemahannya, main 3 back juga ada kelemahannya. Kalau main 3 back berarti lu nggak bisa nyerang lewat tengah, harus nyerang lewat sayap. Ya. Kalau main 4 back lu harus nyerang lewat tengah. Lu mendivide 4 belakang. Sebenarnya masing-masing punya punya kelemahan masing-masing, punya spesifikasi masing-masing. Balik lagi Iran bermain seperti apa? Tadi udah jelasin sama gue dan juga Mas Hari bahwa Iran ini di bawah Queiroz bermain lebih pragmatis, bermain lebih menunggu untuk nyerang lebih cepat, memanfaatkan fullback mereka untuk naik ke atas. Ya. Masalahnya Inggris juga bermain seperti itu, Iya, iya. bermain pragmatis juga, bukan bermain elegan, bukan bermain menguasai jalan yang laga. Ini kalau yang gue takutkan adalah dua permainan yang sama-sama pragmatis, dua permainan yang sama-sama yang sama-sama nunggu, nggak bisa dimanfaatkan oleh Inggris gitu. Oke. Tapi kalau lo melihat bagaimana Inggris tampil di Nations League, apakah itu hanya sebuah kamuflase atau maksudnya Iya, iya. hanya sebuah karena dia banyak juga kan dia eksperimen, nyoba-nyoba. Iya, Apakah itu bukan Inggris yang sesungguhnya seperti yang ditampilkan di Euro kemarin? Bukan. Ya lo ngeliat si Jerman aja turun ke B kan berarti kan emang Jerman jelek kan? Tapi Nggak Jerman juga. kan jelek dari Piala Dunia, Piala Iya, Eropa kan jelek. maksudnya kan tetap aja Jerman gitu kan, lo tetap melihat sebagai kalau mereka main turnamen kan pasti akan menjadi tim yang beda gitu ketika berbeda dengan mereka tampil di Nations League. Tapi Piala Dunia nggak lolos grup. Iya 2018 kemarin Iya kan? seperti itu. Maksud Nggak, gua, maksudnya Jerman still Jerman, tapi Jerman pun juga bisa anjlok gitu iya kan. iya. Cuman kalau Inggris ngelihat track kualifikasinya kemarin kan sensasional menurut gue ya. Ya. Maksudnya 27 poin. Pokoknya banyak, golnya paling banyak 29 apa 30 Kualifikasi. poin. Kemasukan cuman Walaupun dengan lawan-lawan juga sebenarnya banyak yang enteng ya. Maksudnya kan Inggris mereka, tuh gitu kan mereka seringnya. nyerangnya pun juga dengan berbagai macam variasi mereka yang dicoba oleh Southgate cukup jalan, cukup bisa produktif dari sisi gol, dari sisi kemasukan pun juga bisa dibilang dikit dan memang ajang Nations League mau dicoba berapa kali dipakai memang buat mencoba untuk rotate pemain-pemain. Kalau menurut lo komposisi tengah dan depannya siapa mas? Menurut lo nanti di depannya? Ada lagi nggak tadi formasinya guys? Di kanan Saka, di kiri Foden. Di kiri Foden, Kiri Foden. depan Kane. Kane pasti ya kanan. Bellingham kan kemarin. Foden atau Sterling ya, antara Foden sama Sterling lagi bau tapi kan di Chelsea Iya, belakangan. antara Foden sama Sterling. Dengan Southgate. Saka Oh di iya, kanan. Southgate ya lupa. Mau main jelek Terus juga pasti pasang. Rice, Bellingham sama Mason Mount. Oke, lo ada yang beda nggak Len? Dari lo nggak pengen TAA ada di sini sebagai panggung pertamanya dia? Salah. Nggak usah ya. Lagi pusing juga, makanya lagi pusing. Gua Mason Mount sih, gua nggak terlalu menurut gua. Yang selain Mason Mount siapa ya? Yang Ya, lo kan tadi Posisi Madison Grealish. gitu ya, mau Madison. Grealish Ada situ bisa, ada Grealish di situ. Grealish di sana. Ada Madison bisa di situ juga. Ya sebenarnya sih kalau gini mah Madison paling sepuluh aman ya Shaw di kiri sama kanannya Trippier ya. Kanannya atau ya kalau kiper mah Ramsdale nggak mungkin. Terus Ya, Ada tadi Ben White loh di situ buat Trippier. oh iya iya iya. Ya, iya. jangan Bisa dilupakan juga itu. ada Ben Iya, White. ada Ben White juga. ya yang penting mainnya unit gitu deh. Ini kan ya Southgate beberapa kali akhirnya kan udah berhasil. Ini kan mirip-mirip Belanda sebenarnya Inggris. Nggak pernah kekurangan nama yang kita kenal karena setiap minggu kita nonton gitu kan. Tapi pas lagi main lah kok suka Belanda banyak kurangnya sekarang Len. Biasanya. Kipernya tua sekarang 39. Gua bilang biasanya, gua Lo bilang. mentang-mentang orangnya. Enggak, gue bilang yang juara Argentina. Oh iya iya iya. Biasanya. Nggak, tapi kan membagus-baguskan Bukan, Belanda. maksud gue biasanya selalu masalah mereka nggak bisa jadi juara karena mereka tuh artis. Oh iya. Belanda Gua ke KNVB aja mereka cerita, makanya sekarang mereka tuh ditaruh di hutan pinus segala macam supaya lu nggak bisa kabur, lu nggak ke hotel mewah, lu nggak hidup hedon, lu nggak merubah kasta yang ini sama pemain lain nggak gabung. Dan Southgate kan kemarin udah berhasil, cuman kan sekarang gini, malam ini bocorannya bukan lagi menang nggak lawan Iran, tapi lebih dari 1 gol apa enggak.
Itu berarti memang banyak sangat bego. diunggulkan. Iran juga nggak Inggris bukan malam hari ini. lawan yang gampang untuk dijebol loh. Nah, cuma Iya. Irannya Setuju. ada Setuju. masalah politik itu kan. Oh iya. Gua nggak tahu lah tuh ngaruh apa enggak. Semua tim Tapi kan punya sampai dia agenda tapi politik kan sampai dia masing-masing. ngomong di preskon. Iya, Ya event Inggris pun ada Ya. politik juga Inggris gitu. kan yang pelangi ya kan. Ya, buat gua Pelangi itu ada dua. Bukan ada 9 negara yang dukung dengan Iya penggunaan kalau armband itu. si Kane kan bilang gue gak dapat kuning nggak apa-apa. Cuman kalau si Van Dijk gue nggak mau dapat kuning. Kalau gue pakai ini gue akan dapat kuning. Gue nggak mau main dengan udah ada satu kartu kuning sebelum pas gue kick off. Pinter. Gue udah dapat satu kuning. Ya kan bahaya gue bisa dapat kuning kedua gitu loh. Berarti kalau misalkan itunya copot dipakai lagi? merah langsung. Ya, soalnya kan kalau selebrasi buka baju kan kuning tuh, kalau 2 kali kan merah kan. Kalau ini jatuh dipakai lagi gimana? Ya, tapi itu kalau melihat kalian Nanti VAR, Ji. Nanti VAR dilihat jatuhnya tuh karena jauh loror, jauh apa karena apa? agak ribet ya. kalau Iya, udah ya jam pertanyaan kedua. tuh soalnya ribet. Tapi itu kalau soal agenda kartu kuning dengan soal urusan ban kapten yang pelangi itu menurut lu ini nggak sih jadi politik di atas sepak bola atau harusnya pemain nggak usah mikirin itu nggak sih? Inggris sendiri dengan medianya selalu punya agenda untuk disematkan dalam sebuah event internasional. Begitupun tahun ini, maksud gua. Dan Di liga itu udah berjalan terus. Di liga juga berjalan terus. Apakah nanti bakal kneeling atau enggak, berlutut atau enggak, itu pun dipermasalahkan juga. Buat gua ini justru yang bakal menjadi bumerang buat timnas Inggris sekarang. Biarkan timnas Inggris fokus dengan football related stuff-nya gitu loh. Karena mereka sudah terlalu banyak tekanan dari media mereka sendiri gitu kan. Apa mereka bisa dengan tekanan, dengan misplaced optimism tadi yang gue jelasin di awal. Ini sudah terlalu berat untuk timnas Inggris. Bagaimana Harry Kane juga harus dihadapkan dengan pilihan bahwa ya udah lu kapten timnas, lu harus berada di belakang agenda kita. Lu harus ikutin. Mungkin Harry Kane sendiri dalam hati, gue nggak pengen juga, nggak penting-penting banget nih. Iya, iya. Apa namanya ban kapten ini sendiri buat gue gitu. Cuman karena gue Kan dari mereka nggak respect sama FIFA kan. FIFA kan udah ngasih ban sendiri. selalu kan? nggak respect gitu karena jawaban mereka dari untuk FIFA adalah sampai sekarang 1 hari sebelum pertandingan FIFA nggak bisa ngasih jawaban yang jelas. Masa iya gitu kan? Mungkin jawabannya nggak cocok dengan mereka, dianggapnya FIFA belum memberikan jawaban yang jelas. Gue sih yakin FIFA sudah melarang, FIFA sudah jelas hukumannya kalau lu pakai lu kartu kuning. Udah kurang clear apa lagi gitu kan? Itu tapi harus mereka tetap lakukan lagi. Berarti kan mereka punya agenda dan dipaksakan. Susah kalau negara suka koloni negara-negara lain yang memang gitu. Dan di sisi lain gue lihat FIFA berusaha untuk mengakomodir apa yang jadi keinginan dari masyarakat Qatar kan. Oh, oke. Karena akhirnya sudah sah bir tidak boleh ada Betul. sepanjang di stadion. seputaran stadion iya. kecuali nanti di fan Fanzone ya. zone-nya. Sehingga Budweiser kan mereknya itu mau ngajukan gugatan. Ya karena dia sponsor FIFA ya. Karena- World Cup ya. Karena dia ada di semua stadion, udah pasang tenda semua. breaching kontrak 2 hari sebelum kick Kick off, off. Ini. mereka tiba-tiba melarang. Itu. Dan sekarang bolehnya yang zero. Yang zero tetap boleh. Tapi kan yang dibeli orang-orang luar ini gitu. Kenapa? Karena katanya raja langsung bilang pokoknya gua nggak mau karena kita kulturnya tentu nggak bisa nonton bola sambil ada orang yang kelebihan minum dan sebagainya. Ini kan jadi rame juga karena lah lu kalau kayak gitu nanti akan keluar aturan-aturan apa lagi nih yang lu keluarin dadakan gitu loh. Jadi sosialisasinya nggak cukup walaupun ya waktunya. dilawan sama Infantino juga kan, maksudnya larangan bir di stadion itu kan nggak cuma di Qatar. Di Prancis pun ada larangan di dalam stadionnya. Kok lu nggak ribut masalah itu? Tapi ketika Qatar melarang itu kenapa lu ribut? Cuman kalau di Perancis masuknya nggak boleh mas. Iya, di Di dalam sekitarannya boleh. Iya. Nah ini kan di sekitaran udah nggak boleh. Nggak boleh. Jarak fan zone-nya itu kan yang agak jauh tuh. Iya, iya, Jadi emang bener-bener disuruh kosongin sekarang ini dekat stadion. Sementara kan itu jadi protes melulu kan. Ya bagi gue termasuk ini kan masalah pita itu LGBT kan. Ban kapten ya. Ya kan Diskriminasi. tentang tentang diskriminasi. bukan cuma ya? LGBT. Bukan Iya, iya. sama LGBT juga. Iya, plus. Nah itu kan juga hal yang kultur bukan cuma di Qatar, di kita Betul. pun Iya. Juga pasti masih kita pro kontra. minta pokoknya jangan sampai boleh. Iya, iya, Nanti iya. pas lagi kita Piala Dunia U20 pasti kan sama gitu. Iya. Jadi memang pro dan kontra dan gue setuju Aldi tadi. Ya ketika akhirnya ini udah dihubungkan dengan si pemain ya harus ngalah dong. Yang kepentingan politiknya udah yang sesuai dengan federasi apa namanya induk-induknya aja lah. Dan kurang baik apa Southgate sama media sekarang kan? Maksudnya kan dia beda banget gitu. Inggris sebelum Southgate dan Inggris sesudah Southgate. Itu relationship pemain dengan media itu kan dulu resek banget lah. Pemain dengan media tuh pemain di sini, media di sini gitu. Tapi bersama Southgate lo bisa bikin
pemain berkumpul 5 orang ditaruh wartawan, Wawancara, ngobrol, kayak gitu-gitu tuh dilenturkan banget oleh Southgate. Jadi nggak ada gesekan, Balik lagi meminimalisir gesekan itu sebetulnya. Ya, balik lagi tadi ke Panji soal apanya isu-isu politis tadi. Padahal FIFA sendiri sudah menjadwalkan grup stage boleh pakai hashtag apa nanti 16 besar ada campaign apa lagi, 8 besar, semifinal, final. Mereka udah jelas gitu. Agendanya apa-apa. Lu tinggal ikutin aja gitu. Toh tujuannya untuk kebaikan juga semua gitu. Ya, yang jelas kalau soal armband ini kayaknya agak lucu ya kalau kita lihat ntar Harry Kane diganti, terus kaptennya diganti, kartu kuning. Terus gue diganti juga dong, 5 orang diganti. Itu akan pindah-pindah terus gitu kuningnya. Iya, bakal. Bakal ya? Iya, bakal. Makin menarik ya. Contoh gampang waktu anak-anak SFC main di Tangerang, Oh iya kan sih, ada pada nggak bawa nggak pada ban bawa kapten. ban kapten. Yang bawa tuh si Sin, yang pemain Korea ada dua opsi. Iya. Darius main comot aja. Oh. Dan itu tidak ada hubungannya dengan pesan itu sebenarnya, Iya, iya. cuman Main cuman pasang aja. warnanya mirip Iya. gitu. Akhirnya kan rame Oh iya, viral. itu Ya, yang akhirnya viral kita ya, pulang Darius minta ya. maaf. Mendukung itu ya. Iya, katanya. itu aja di sini gitu. Jadi memang ini apalagi ini lagi-lagi kalau lu Dan nggak resmi juga pertandingan. dan nggak resmi. Resmi, Isu itu aja. sensitif. Itu aja rame. Ya, cuma lagi-lagi balik kalau kemarin ke best, gue balik lagi ke Panji. Kalau emang bagi Panji hajatan Piala Dunia ini yang biasa-biasa aja mungkin ya nggak apa-apa gitu. Kan kata dia kan biasa-biasa aja. Hajatan bola dunia. Hajatan bola dunia ini kan biasa-biasa aja. Buat Ya kan? Ya, tapi kalau ini prediksi serius Inggris lawan Iran, apakah akan ada pembantaian atau tipis-tipis? Supposed to ada pembantaian, Oke, harusnya ada harusnya. pembantaian karena ini harusnya dijadikan oleh Inggris untuk menunjukkan Membungkal ya? bahwa iya kalau emang kita seperti apa yang kita omongkan bahwa kita adalah finalis Euro, semifinalis World Cup, harusnya kita bisa melangkah lebih jauh gitu. Cuma kan nggak semudah itu. Itu kayak teorinya fans MU gitu ya, dibawa oleh Iya kan? 3-2 final Nah, gagal tapi lah kan situ. ini kan enggak, dimulai dari nol loh mas, gitu, dimulai dari nol ya. Hari-hari pertama nih, benar-benar performa mereka dibuktikan dari hari pertama menghadapi tim terlemah. Ya. Bener kata Mas Aryo bahwa Iran ini bukan lawan yang bisa dianggap mata sebelah mata. Kayak gitu. terlemah dari sisi peringkat gitu. Cuma Oke. kalau Peringkat dari 20, oke. kalau lawan Amerika gue rasa masih. Ya lu berapa? Lu juga. prediksi lu Gue menang banyak? pengennya Inggris menang gede, jadi orang ngebungkam juga orang yang Inggris terlalu digede-gedein gitu. Tapi menurut gue mereka kadang-kadang deserve juga untuk bisa menang bagus Iya, kan. Sebetulnya setuju. kan banyak yang bilang Inggris nih apa sih Inggris, kebanyakan. lu pengen Inggris menang gede tapi pengen Pengen Inggris menang gede, maksudnya untuk biar ngebungkam siapa? banyak, banyak yang meragukan peragunya. Inggris, maksudnya Inggris ini terlalu overrated gini-gini. Walaupun lawannya Iran doang. Walaupun lawannya Iran, tentunya gue pengen dia menang besar. Berarti- Cuman kalau menurut gue kayaknya nggak akan menang besar. Oke, kayaknya nggak akan menang Tipis, besar ya ya. kalau Aldi pembantaian. Kalau Len? Gua paling enggak selisihnya 2 Oh iya. Menangnya Inggris. Sama kayak kemarin berarti ya. malam ini. Berarti nggak dapat Menang dong. Inggris ya. Apa Apa? dapat? Selisihnya pokoknya 2. Tembus target gitu. Selisih golnya 2. Dapat itu. Diferensiasi. Diferensiasi. Ya itu Jelas dia. 3 poin gitu. Kalau- Tapi gua nggak setuju bahasa Panji bahwa ini kan cuma Iran gitu. Ya mereka Peringkat 20 Ji, mereka Iran perlu itu. dapat respect Di juga atas- lah. Nggak di bisa atas kita kertas nggak bisa kualitasnya nggak kan bisa lu kita bilang Nggak, cuma maksud Iran. Panji kan ini di atas kertas. Di atas kertas gitu dong. loh. Kualitasnya Kalau kan Panji lu nggak ngerank bisa apple to 1, 2, 3, 4. apple. Ya tapi gua nggak suka kayak misalnya bandingin host juga itu kan cuma Panji kan juga gua nggak Lah, lu pernah bandingin gua sama Angge Mario? Gua nggak akan Ayo, keluar kata-kata ayo lu itu. bandingin gua sama Rio. Kata ini doang, Panji sama Rio sama Angge aja gampang. Udah ketemu sini. Kita kan lanjut soal bahasan lainnya. kapan gua Oh, ngomong yang begitu, satu ini. Red? Kapan gua ngomong begitu? Di mana? Yang zaman masih ada ini, udah sangat ini. Jebret Tim, Nesa mau ngingetin lagi nih, kalau sekarang kita tayangnya jam 7 malam. Ingat ya, jam 7 malam, bukan kayak DPI yang reguler. Karena ini juga namanya spesial hajatan bola dunia. Jadi kita tayang jam 7 malam. Nah, kalau kalian gimana nih ngelihat 2 gol pembukanya Ener Valencia tadi? Spesial nggak menurut kalian? Atau kira-kira kalian menunggu berapa kira-kira Harry Kane bisa ngebobol gawangnya Iran? Yang pasti gue juga penasaran sih, di hajatan bola dunia kali ini, apakah ada yang bakalan mungkin pecahin rekornya Oleg Salenko 5 gol loh dia satu pertandingan, gokil banget ya. Ini kejadiannya adalah tahun 1994 di mana mungkin kalian belum lahir dan Bang Valen juga masih SD. Di saat itu Oleg Salenko ini pemain Rusia pas di grup B dia membombardir gawangnya Kamerun dengan 6-1. Ada 5 gol yang dia cetak walaupun 1 diantaranya adalah penalti. Tapi yang kasihan adalah walaupun rekor tapi tetap aja Rusia nggak lolos dari fase grup di hajatan bola tahun itu. Sedih banget ya. Kalau hajatan bola tahun ini, menurut kalian nih, apakah ada yang bisa nyampe 4 gol? Coba, kalau feeling Nesa sih mungkin ada ya. Tapi kira-kira siapa? Kita tungguin aja. Siapakah para pencetak sejarah baru? Apakah dari Belanda atau dari Senegal? Panji juga akan lanjutin tentunya bahasannya. Silakan Panji.
Yes, thank you Nesa. Kalau tadi kita udah ngomongin bagaimana Inggris, Iran, nanti malam juga jam 11 ada Belanda lawan Senegal. Sebenarnya kita juga sempat bahas kemarin di Hajatan Bola Dunia episode pertama, tapi sekarang kita lebih compact bagaimana teknis yang dimainkan dari Louis van Gaal di pertandingan pembuka. Valen ini kemarin adalah satu orang yang cukup pengen lihat bagaimana Xavi Simons bisa bersinar atau bisa memberikan kontribusi untuk Belanda. Tapi kayak Valen lagi sibuk. Tapi kalau menurut kalian ini akan diberikan kesempatan nggak di partai pembukanya? Aldi dulu deh. Ya, buat gue justru akan lebih urgent untuk memainkan Cody Gakpo ya dibandingin Simmons gitu. Bagaimana oke, Simmons dengan perkembangannya dari dia di Barcelona Junior juga, terus ke PSG, terus sekarang di PSV gitu. Perkembangannya juga luar biasa bagus, menunjukkan performa yang luar biasa, menjadi kapten di Belanda U18 juga. Dia adalah seorang pemain seperti Xavi juga, bermain di tengah tapi sekarang bermain dalam formasi 3 striker di kanan. Kadang-kadang jadi false nine juga di PSV. Kadang-kadang jadi false nine juga. Artinya ini pemain juga punya materi yang lengkap, punya materi yang bagus, kecepatan dengan fisik yang cuma lumayan oke, walaupun tidak begitu tinggi ya. Saat menghadapi Arsenal juga kemarin di Europa League juga merepotin lini pertahanan Arsenal. Banget ya. Iya kan? Bareng Gakpo juga ya? Iya, bareng Gakpo juga. Cuma buat gua, Xavi Simons bener layak diberikan kesempatan. Jawaban Abrar adalah layak. Jawaban untuk Abrar. Cuman buat gua porsinya. Ya, porsinya lebih urgent. Gua mainin kalau gua jadi Van Gaal, gua Gakpo dulu untuk menemani Bergwijn sama. Jadi nggak mungkin, maksudnya nggak perlu jadi starter tapi dulu bukan ya. starter. Iya. Paling untuk dikasihkan porsi untuk menit bermain itu ada ya. Iya. Tapi kalau melihat lo kan pasti cukup mengikuti lah. Ini kan bilang salah satu wonderkid dari Barcelona, terus kan PSG, terus bahkan di Barcelona ke PSG itu udah dibilang lo sayang banget ngerusak perjalanan karir lo untuk demi proyek yang ambisius dari PSG yang katanya bergelimangan harta, tapi ternyata di PSG pun dia nggak terlalu bisa bisa menembus tim utama. Artinya kan ada yang bilang ini wonderkid yang mungkin menuju kegagalan karena dia kembali ke Belanda adalah sebuah downgrade. Tapi ternyata di Belanda dia menemukan kembali jati dirinya dan bahkan posisinya mulai agak berubah juga. Lo melihat ini the rise of Xavi Simons waktunya sekarang apa gimana? Kalau ngeliat trayeknya sih justru trayek yang bagus menurut gua yang diambil ketika dia pindah ke Belanda ya. Belanda ya. Maksudnya ketika lo ada di Spanyol, ya belum tentu juga. Ketika lo ada di Barcelona, belum tentu juga lo dapat kesempatan untuk tampil sebagai starter, day in day out, dan lo akan berkembang. Belum tentu juga. Gue ngeliat Xavi belum ada di posisi itu gitu. Makanya cukup adil buat dia, cukup realistis dan cukup bagus ketika dia ngambil ke Belanda. Dan kebukti kan pelan-pelan dia nunjukin itu di level domestiknya, habis itu di regional, di Liga Eropa. Berapa kali dia nyusahin Arsenal kan dalam permainannya. Jadi gue bilang apa yang dia tunjukin itu memang layak untuk dia diberi kesempatan. Cuman debut di timnas Belanda senior pun belum pernah dilakukan gitu. Itu kan ada satu bukti lagi untuk pembuktian dia gitu Ini kan. berapa umurnya sekarang dia? 19. Udah kayak lebih tua dikit pada Walcott waktu dipanggil yang cuma buat cameo doang iya, kan? buat cameo doang kan. Padahal tuh heboh gitu kan. Iya, heboh Walcott. Panggil lah ya. Dan Thierry Henry-nya kan. Begitu dipanggil nggak Inggris dimainin. lebay Dia sih. mendingan usah dipanggil gitu kan. Nah kalau lo kenapa ngelihat Xavi Simons ini ada sebagai pemain yang lo Karena lagi-lagi gue pernah langsung lihat. oke, ini bedanya. Dua-duanya lagi. lo lihat tuh ya. Baik Oh, lagi Gakpo ya? apalagi Gakpo ya? apalagi Simon gue lihat di latihannya. Karena kan gue juga ke training groundnya. Bulu tangkis juga sama dia. Main bulu tangkis apalagi gue menang. Jadi kapanpun dia ngetop gue akan keluarin tuh. Video gue main bulu tangkis Udah dan kayak gue best menang. ya. Pokoknya ada Benzema muncul tuh video tuh ada 5 kali di Instagram ya kan. Tolong jangan samain gue sama Bes. Ini mengingatkan gue pada satu hal. Ya kemarin kan dia ngotot sama gue tentang Naturalisasi. Qatar. Tapi yang dia keluarin di Instagram adalah video dia di Rans. Oh iya iya. Yang iya, mengatakan iya. bahwa Ekuador adalah tim yang tidak bisa diremehkan. Oh dia belajar dari kesalahan. Enggak. Oke, Ekuador. Ekuador, makanya gue bilang, lo Bes, Lo kan di sini yang orangnya terkininya kan lo debat sama gue, lo bela-belain Qatar. Kenapa yang lo naikin video di Dia Rans? ambil yang aman. Dia ambil yang aman. Dia bilang aman. Jadi Itu Bes, beda. lu harus menunjukkan kredibilitas lu dong sebagai coach bersertifikat. Jangan lu pengen jadi artis. Tadi lagi bikin YouTube gempa, emang nggak direstuin kayak bikin YouTube. Katanya tadi di story-nya gitu. Oh, dia bikin YouTube? Lagi bikin episode YouTube gempa terus katanya nggak jadi. Mudah-mudahan kita semua diluputkan dari mara bahaya gempa ya. Amin. Dan gempa-gempa susulan lainnya. Iya, iya. Tadi apa? Ya, Xavi tadinya- Simons. Badminton. Oh, badminton. Iya, dan bagi gue Mas Aryo sama Aldi ya pasti logikanya begitulah. Dia kalaupun layak diberikan kesempatan tapi tidak sebagai pemain inti. Tapi kalau kita mau ngomong element of surprise, gue justru pengen emang itu diambil oleh Louis van Gaal. Dan Van Gaal suka surprise juga ya. Dan dia suka anak ini, dan dia juga suka memberi kesempatan kepada pemain muda. Setuju, ya itu Dan ini anak kalau memang ternyata di latihan itu bisa nyatu dengan senior-seniornya dan seniornya juga tidak yang merasa bintang dan lain sebagainya,
gue pikir ini bisa jadi kejutan buat Belanda, dan yang gue wawancara waktu itu juga bukan tipe yang udah merasa bintang gitu orangnya. Jadi Humble ya? masih humble, terus masih mau diajak bercanda, diajak bahasa juga, karena dia Bisa, di ya? beberapa negara itu, sehingga kan dia bisa beberapa bahasa. Dan tapi jiwa kompetitifnya tinggi banget. Maksudnya, Jadi begitu gue main badminton, setiap mau kita kalah. mau udahin, gue masih posisi menang, dia minta main lagi. aduh. Pokoknya sampai dia menang baru bubar. Jadi lagi gabut kali Jadi ini. kata orang KNPB-nya juga, itulah atlet. Pokoknya lu walaupun kalah dia ya. olahraga yang belum pernah dia mainin, pokoknya dia jangan sampai kalah. Dan dengan masih muda, siapa tahu dikasih kesempatan malam ini, ya mudah-mudahan. Kalau gue sih pengennya lebih ngelihat Walaupun Xavi ini Simons lawannya adalah Senegal yang bisa dibilang adalah rival paling kuatnya di grup ini kan. dibanding Ekuador dan Dibanding Qatar. Ekuador dan Qatar. Lu melihat ini perlu dikeluarkan dari sekarang nih element of surprise ini. Kalau menurut Aldi enggak. Kalau menurut gue perlu. Karena gue malah lebih ngeri nih menghadapi Senegal dengan pemain-pemain yang biasa dimainin sama Van Hal. Waktu lawan Belgia aja, kalau bukan karena golnya Van Dijk, itu tuh jelek banget mainnya. Iya, iya, Udah berakhir jauh-jauh jelek. gue kesana. 1-0 ya sebenarnya. 1-0 golnya Van Dijk, terakhir pun ketolong tiang. Iya, iya. Ketolong Mister tuh. Iya, Jadi iya. kalau emang pemain yang kemarin, memang satu lagi yang bagus ya si Gakpo itu. Jadi kalau pakai formasi yang biasa, apalagi nggak ada Depay. Memphis akhirnya masih Iya, cedera. Depay-nya masih cedera. Ya itu agak repot. Lu bayangin Depay dulu kan pesakitan kan. Iya, Waktu zaman di tempat lu. Oh iya di MU. Iya akhirnya sekarang bisa jadi pemain andalan kan berarti Tapi emang. waktu dulu kan emang jadi jago waktu Tapi di dia Piala di Dunia Belanda 2014 sih kan. kepake terus Depay. Nah itu makanya maksud gua ya saking gak ada nomor 9 sebegitunya lagi. lah sekarang Belanda sebenarnya gitu. Tapi kalau kata teman-teman di sana juga mereka pun nggak yakin, tapi paling tidak tadi balik lagi gue bilang mereka merasa tidak ada yang bintang. Ya, Jadi at least itu hal yang baik. Emang Ini- kipernya itu masalah. Nah ini kalau melihat dari formasi ini Len, lo paling suka ini dan juga Aldi dan juga Mas Aryo. Kiper Dari doang formasi. sih gue beda. Pasir. Enggak, buat gue itu kiper ketiga malah. Atau itu si Berlo Biji lo. Iya, Berlo pertama. Justin Bailo. Kalau Apa nyebutnya? kalau kata Justin, Bailo. Justin Bailo. Oh, Bailo. Bukan Biji lo. Oh, oke, Bailo pertama, Klisen kali kedua ya, baru Pasveer. Selebihnya ya udah sama, oke di situ, udah dibeliin Oh itu ya. siapa kiri? Oh Depay kok, let's say Depay nggak ada. Nah, Berarti ini akan- Gakpo-nya nggak sejajar sih. Gakpo ini sedikit Iya, lebih di mundur. belakang, lebih di Iya. belakang, nomor 10. Lalu Bergwijn dan juga Depay udah masuk ke dalam. Kayaknya kalau gue baca-baca terakhir sih kayaknya si Luke De Luke Jong De Jong yang ya, dimainin oke, sih. target man berarti nih akan dipasang. Instead of Depay ya. Maksudnya Luke kalau De Jong. Depay Itu nggak bener main, striker tiang ya. kayaknya si Luke De Jong. Striker tiang Kalau doang ya. Justin untuk lebih memantul. milih si Weghorst ya. Weghorst ya. Weghorst cuman kayaknya belakangan juga lagi nggak 100% fit. Tapi dia bilang katanya kemungkinan Vincent Janssen justru yang Iya bakal. Johnson. Kayaknya kalau dua Banyak banget pilihannya Belanda ya. kalau dua di Ya, depan. saking nggak tahu. Saking nggak jelas ya. Rata-rata Saking nggak ada yang tajam-tajam Rata-rata banget. semua ya Belanda ya. Cuma Kayaknya dari pemain oke loh, Mas. Rata, benar. Maksudnya benar kalau Justin bilang nggak ada yang menonjol. Justin bilang Jansen ya. Dia bilang ada Kalau kemungkinan dari- Janssen karena kalau lagi si bagus Depay nggak mainnya. main. Iya infonya juga yang gue dapet kalau Depay nggak main sama Jansen. Iya. Karena Van lagi Hal bagus di bilang begitu. De Jong. Prediksi langsung. Gue maunya sih imbang gue. Itu maunya imbang. Gue maunya imbang. Gue maunya Imbang. imbang. Gue juga satu-satu. lu pada pengen ngecekin Justin ya besok ya kalau pada imbang. Ya? Karena dia yakin juara nih. Oke lu. Oh, bisa juara. berarti. Bisa. Ya ini emang Juara grup, kan? emang ini kalau lihat dari angka antara seri atau Belanda menang 1 gol. Ya. Kalot ya. Gitu. Oh nggak dari angka ya. Tapi bisa juga malah kebalik. Senegal bisa Seri atau menang 1-0. buat kejutan gitu loh. tanpa Jadi Mane ya. jadi kalau mereka main tegang-tegang di babak pertama ini bisa seri menurut gua. Oke, itu dia prediksi dari Tapi gua tetap main Belanda. main Belanda lo ya. Nonton Belanda nanti gua Oh iya, di paham. nonton bareng di tribun. Oh iya, Di tribun sama anak-anak konselannya. ya? sebelah pagi sore. Oh iya, iya, Ya. di Jeruk Tapi Purut. kita di sponsorinya Sari Mande, maaf. Aduh. Oke, terakhir masih ada sedikit preview Kalau yang tipis di stadion aja tuh terkait bukan pertandingan. Yang di stadion bukan besok. Bukan, itu 25. Oh, 25. Partai kedua. Ada satu lagi pertandingan yang besok berjalan sore ya, jam 5 ya besok ya. Jam 5. Pertandingan pertama yang Argentina. berjalan jam 5 Argentina. Kita nggak akan ngebahas terlalu teknikalnya, tapi sekarang Tapi bisa kita dibilang akan jadi live nggak Argentina? akan ada live ya. Oh jadi kita Jadi bahasnya akan besok ada nggak sih? live reaction. Oh bahasnya sekarang ya, soalnya besok udah Tipis doang tapi, hasilnya. ya. Oke. Tapi maaf, kan maaf, di maaf. sebelum live kan juga ada pembahasan previewnya kan. Maaf, Ini maaf, kalau melihat bagaimana sekarang adalah Argentina, this is the golden moment, bukan golden generation tapi golden moment karena Urgensi ya. katanya Itu siapa sih urgensi? Si itu si Aliando. Rizal. Yang akan dimaki-maki sama coach Argentina mau jadi juara ya, semua tim jadi juara gitu kan, tapi ini kan melihat memang dari
apa perjalanannya dari kemudian Messi kelihatan kok lebih ngeblend dibandingkan dia waktu main sama teman-temannya yang punya status bintang kayak Aguero Iya, dan Aguero, kawan-kawan. Higuain, siapa, Ya ya. sekarang justru malah kelihatan lebih ngeblend, lebih mensupport dia sebagai pemain, sebagai tim. Dan kemarin akhirnya pecah telur juara Copa America menjadi trofi utama Messi. Lu melihat now or never atau menurut lu gimana? Atau emang masih jauh dari harapan? Oh enggak, gue justru Argentina adalah salah satu tim yang paling Favorit ya? favorit musim ini. Oke. Dan gue yakin banyak orang berpendapat demikian juga bahwa Argentina karena materi pemainnya dari kiper kiper belakang tengah depan Ya. bagus gitu. Dan bagusnya pun nggak cuman Messi doang gitu. Nah kita lihat dari back tengah, back sayap lumayan gitu. Tagliafico dan juga Molina oke lah mungkin ini bakal bisa menjadi weaklingnya Argentina sisi kiri pertahanan, sisi kanan pertahanan. Cuman dari tengah De Paul dan juga Paredes dan juga ada Messi, gue nggak yakin bakal di situ mainnya sih. Mungkin di depan ditandemin atau di dalam 3 striker bersama Lautaro dan juga Di Maria. Papu Gomez gue nggak yakin dia bakal starter dan kalaupun dimainin juga bukan di situ posisinya. Siapa nih yang bikin? Terus mungkin Messi, Lautaro dan juga Papu Gomez. Ya kalau sedikit aja, Valen dan juga Haryo, lu melihat bagaimana Argentina, apakah sekarang di pertandingan utamanya ini menjawab harapan para orang yang bilang pecinta sepak bola bilang Argentina akan menjadi favorit, Argentina akan tampil gemilang, akan langsung menunjukkan di partai pertama itu nggak? Kalau mereka startnya juga nggak selalu bagus ya, nggak selalu bagus. Cuman ya progresnya selalu bagus. Ya. Jadi gue rasa menang-menang tipis pun nggak masalah. Yang penting 3 points is what it takes untuk mereka dapetin. Dan gue rasa dengan komposisi ini layak dapat 3 poin sih. Ya itu dia dari Argentina, tapi nggak usah jauh-jauh dari Argentina, kita akan menikmati dulu bagaimana tim yang sering dari semut digajakan. Inggris nanti akan bertanding seperti apa dan juga timnya Valen Belanda menghadapi Senegal akan seperti apa. Len, besok ada live reaction, lu jelasin lah. Live reaction tuh jam 5 berarti ya? Mulai jam berapa? Enggak. Hah? Besok kita Oh, live. Oh, DPI DPI-nya. Hajatan Bolanya live, jam 5. Jam 7. Oh, jam 7. Ya. Belum diinfo? Belum saya. Oh, udah oke belum nih? Oke, udah. Live. Udah, oke. Oh udah, oke. kita live jam 7 jadi hasilnya, kita akan live, jadi hasilnya Argentina kita udah bisa bahas. Oke, kita makanya Dan besok ada Justin ya? Besok ada Justin. Sama itu sama Rizal Urgency juara. Urgency. Oke. Ngomongin juara- Argentina, pas juara- banget. Ngomongin Argentina. Pokoknya kita pengen siapapun yang duduk di sini, pokoknya harus ditonton. Oh, iya, Jadi betul. kita nggak mau yang harus ada ini harus itu. Karena kemarin ternyata rame juga, Lumayan rame nyariin Justin, Iya. sama rame juga. Wah lebih enak nih gak ada Justin. Jadi semua pokoknya enak. Siapapun yang duduk di sini, semuanya itu udah dikurasi oleh host terbaik sampai hari ini. Karena belum ada lagi Panasonic Gobel Award. Jadi semua itu udah dikurasi di sini. Oke, itu dia Juragan. Thank you udah nonton DP Hajatan Bola Dunia. Thank you Valen, thank you Aldi dan juga Kok thank you lupa namanya? Sabto. lupa? Aldi Dia lama. Bawazir. Iya Iya, loh. selamat menyaksikan Inggris dan juga Belanda Senegal nanti. Tapi sebelum kita pamit, kita akan kembali ke Nesa. Thank you Juragan TV udah nonton. Jebret tim, selamat menonton Inggris ya. Udah sebentar lagi nih mau main. Semoga analisa dari pandit-pandit kita tadi bisa jadi ngebantu kalian ya yang bener-bener mau serius nontonnya, pantengin aja. Dan karena besok juga kita akan ada laga Argentina yang akan berhadapan dengan Arab Saudi yang mainnya jam 5 sore. Kita bahas tipis-tipis hasilnya besok ya di jam 7 malam. Sampai ketemu lagi di DPI Hajatan Bola.